guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Miawati Maululu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi kebijakan gereja. Nah, sebelum masuk pada materi, saya minta dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kita masuk pada materi, yakni dimensi kebijakan gereja. Nah, dimensi kebijakan gereja adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu sendiri. Proses kebijakan publik ini terdiri dari tahap-tahap kebijakan ini di dalamnya terdapat dalam agenda kebijakan, yaitu menyusun agenda agar setiap masalah dapat diselesaikan tanpa menghindari atau tanpa mengurangi masalah formalisi. Kebijakan dimensi gereja yaitu membuat perintah, membuat keputusan dan melaksanakannya. Adopsi kebijakan yaitu perlu adanya dukungan dan perlu adanya pengambilan keputusan-keputusan yang diambil secara adil, yaitu implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan apa yang sudah kita putuskan secara bersama. Artinya bahwa dimensi kebijakan gereja ini di dalam gereja, ketika di dalam sidang-sidang gerejawi, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin di gereja yang sudah kita sepakati bersama. Nah, keputusan yang sudah disepakati bersama itu harus dikerjakan. Nah, kita masuk ke berikut, yakni paradigma dimensi kebijakan gereja, yaitu adalah paradigma ekonomis. Paradigma ekonomis ini mau mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif dimensi kebijakan gereja, kita harus terlebih menghitung untung dan rugi yang dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis. Paradigma publik ini mau menyadarkan kita agar dalam memilih alternatif dari sebuah kebijakan atau keputusan publik atau lembaga yang mengatasi namanya atau mewakili publiknya, hanya diutamakan paradigma struktur. Ini mau memberikan arahan bahwa dalam memilih alternatif harus menghitung kepentingan dari berbagai lapisan, seperti dari lapisan masyarakat yang ada, termasuk apa yang mereka menikmati dan dapat apa yang menimpa mereka. Paradigma informasi ini mau menyarankan dalam memilih alternatif kebijakan informasi dan data yang dibutuhkan harus dianalisis, tingkat analisisnya, dan bisa disimpulkan atau bisa diproses serta dapat kita simpulkan secara tepat dan benar. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau faktor-faktor yang memperlambat mengambil sebuah keputusan atau pengambilan dari suatu kebijakan. Faktor yang pertama adalah faktor pengaruh tekanan dari luar. Yang kedua adalah pengaruh-pengaruh dari kebiasaan lama. Yang ketiga adalah pengaruh dari sifat pribadi itu sendiri. Dan yang keempat adalah pengaruh dari kelompok-kelompok dari luar, faktor-faktor dari keadaan masa lalu. Yang berikut kesalahan dalam proses pembuatan keputusan atau dalam proses pengambilan kebijakan, yakni kesalahan yang pertama adalah kita berpikir yang sempit, artinya tidak berpikir lebih luas. Dan yang kedua, kita hanya menguntungkan diri, pengalaman sendiri, tanpa kita harus melihat pengalaman dari orang lain atau mendengarkan dari orang lain atau menerima saran-saran dari orang lain. Kita selalu menyederhanakan sesuatu masalah. Kita anggap itu adalah masalah sepele. Nah, tidak ada pengalaman sama sekali. Kita kurang informasi, kita kurang percaya diri,
sehingga dalam membuat suatu keputusan. Nah, faktor-faktor ini seringkali membuat kita sebagai seorang pemimpin di dalam gereja salah mengambil keputusan, karena kita tidak mempunyai pengalaman, bahkan kita hanya mau mengambil keputusan itu sendiri tanpa kita mau mendengarkan saran-saran dari orang lain. Nah, di akhir dari materi ini saya mau memberikan suatu pesan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, bahwa ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, bijaklah dalam mengambil suatu keputusan. Apa yang sudah kita putuskan itu kita terapkan baik-baik, kita pikirkan secara baik-baik, sehingga keputusan yang diambil di dalam sebuah organisasi itu tidak salah. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin ini materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.